Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, adik-adik sekalian. Selamat datang di acara sosialisasi magang periode genap 2022-2023 untuk prodi yang akan melaksanakan magang di Januari dan Juli tahun depan. Ada prodi D3 Teknologi Telekomunikasi, Teknik Teknologi Komputer, Manajemen Pemasaran, Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, Teknologi Telekomunikasi, siapa lagi yang belum disebut? Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi. Untuk kegiatan hari ini, teman-teman dari angkatan 2020 ataupun angkatan lainnya yang akan mengulang magang di Genap, itu mohon kehadirannya. Jadi kalau kalian tahu ada teman-teman lainnya yang belum hadir, bisa diminta hadir dari sekarang. Baiklah, untuk agenda hari ini kita akan menjelaskan mengenai hal-hal yang teman-teman perlu tahu sebelum magang, saat melaksanakan magang, dan ketika akan menyelesaikan magang, seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan ada sesi diskusi, teman-teman bisa bertanya sebanyak-banyaknya, pastikan tidak ada yang terlewat ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih akan konsultasi nih ke WA layanan, itu teman-teman sebelumnya sudah ada ilmu dari sosialisasi hari ini, seperti itu. Untuk membuka acara ini akan ada sambutan dari Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang dari Ibu Ine Gartina Hussein. Kepada Ibu Ine, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore ya, warahmatullahi wabarakatuh. anak-anakku sekalian yang kami cintai. Seperti biasa ya, magang itu selalu ada di periode genap untuk prodi selain prodi TRM dan prodi perhotelan ya. Jadi itu udah lazim umumnya ya. Kita melakukan sosialisasi magang untuk periode magang genap 2023. Nah, kenapa kita harus melakukan magang? Ya, seperti kita ketahui bahwa fakultas kita ini adalah fakultas vokasi yang mana kalau vokasi itu sangat erat kaitannya dengan industri ya. Jadi mahasiswa itu diberikan waktu magang, yaitu magang itu maksudnya belajar di luar kampus ya, dan menjadi karyawan di sebuah perusahaan, karyawan pakai tanda kutip ya, itu minimal 1 semester dan maksimalnya 2 semester gitu ya. Nah, adapun beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami itu sudah banyak ya yang menerima magang 1 semester, bahkan juga ada yang 2 semester. Jadi untuk peluang magang, kalau perusahaannya dari perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kampus, itu jalur fakultas ya, artinya magang fakultas, itu jangan khawatir untuk ketersediaan lowongan ya. Namun demikian tetap ya, mereka itu akan melakukan seleksi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak lolos seleksi ya berarti bisa mencoba lagi ke perusahaan yang lain ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, intinya magang itu nanti akan dijelaskan ya oleh JJ atau Alit jenis-jenis magang sehingga kalian bisa memperhatikan dengan baik ya, dan juga kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan nanti ya. Nah, saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan mahasiswa yang ada di sini dapat menyimak dengan baik gitu ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, sehingga udah jelas ya. Sudah jelas terkait dengan misalnya agenda magang, kapan pendaftaran dan penutupan, alur magang, jenis-jenis magang gitu ya. Kira-kira seperti itu ya yang akan disampaikan hari ini. Baik, selamat menyimak ya kepada mahasiswa semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ine atas sambutannya. Baiklah, kita langsung aja ke acara inti ya teman-teman, biar nanti sesi diskusinya bisa lebih panjang. Akan ada penjelasan mengenai detail informasi yang teman-teman perlu ketahui mengenai magang, akan disampaikan oleh Mbak Alit Yuniargan SK Puspita. Pada Mbak Alit, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Cece. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
teman-teman semuanya. Terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk menghadiri sosialisasi magang periode genap 2022 dan 2023 ini. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Ina, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya pada hari Sabtu ini. Jadi teman-teman, untuk sore ini nanti kami akan menyampaikan beberapa aturan mengenai magang yang akan teman-teman laksanakan pada bulan Januari hingga bulan Juni di tahun 2023. Yang dimana untuk pendaftarannya bisa dilaksanakan mulai dari sekarang. Sebentar saya share screen dulu ya. Baik, jadi untuk materinya sudah disesuaikan untuk magang yang di periode genap 2022-2023. Jadi kembali kami mengingatkan, apakah sih sebenarnya magang itu? Jadi magang itu adalah nanti teman-teman bekerja di suatu perusahaan, lembaga, institusi, instansi, dimanapun, di mana tujuan utamanya adalah mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan teman-teman yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan untuk membantu menyelesaikan masalah di perusahaan secara konkret. Jadi nanti hasil akhirnya dari teman-teman magang itu adalah dihasilkan suatu produk, desain, dan hasil analisis dari masalah yang sebelumnya sudah dianalisis. Pelaksananya sendiri tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Ine, jadi 6-12 bulan, 1 atau 2 semester. Tapi untuk teman-teman yang magang di periode genap, nanti yang bisa diikuti yang di 6 bulannya saja, jadi 1 semester. Pelaksanaannya sendiri bisa dilakukan secara on-site atau online, ini nanti bergantung dari kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kalau untuk saat ini, dari mayoritas perusahaan memang sudah hybrid ya teman-teman, jadi sudah sedikit sekali yang full online. Jadi mostly kalau tidak onsite ya hybrid, jadi shift-shiftan kerjanya. Nah, program magang ini yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Terapan itu mendukung program MPKM, di mana program ini adalah program dari Kemendikbud. Dengan tujuan kebijakannya itu adalah memberikan hak belajar untuk teman-teman 3 semester di luar program studi, untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill. Jadi nanti teman-teman saat lulus dari bangku perkuliahan ini sudah tidak lagi beradaptasi dengan dunia kerja, tapi memang sudah ready untuk bekerja. Karena proses adaptasinya ini sudah dilakukan saat teman-teman magang. Jadi nanti saat teman-teman magang ini, ya teman-teman akan langsung belajar bagaimana caranya beradaptasi, mengasah kompetensi, baik itu hard skill ataupun soft skill yang dibutuhkan saat dunia kerja. Jadi teman-teman saat lulus, ini yang memang sudah setara dengan pegawai yang sudah bekerja di industri. Nah, sebenarnya keuntungannya apa untuk vokasi? Karena fakultas kita ini kan satu-satunya fakultas vokasi yang ada di Telkom University ya. Jadi keuntungannya ini memang ada 3. Pertama, industry connected skills, lalu ada real industry cases, dan graduate admission. Di mana tujuan akhirnya itu ya teman-teman diharapkan lulus dengan skill-skill yang memang terkoneksi langsung atau berkaitan dengan kebutuhan yang ada di industri. Jadi sudah tidak lagi meraba-raba apa yang perlu saya persiapkan untuk di industri, tapi ya memang sudah siap langsung di industri karena teman-teman sudah belajar dari pengalaman saat teman-teman melaksanakan magang. Nah, jenis magangnya sendiri yang disediakan atau diakomodir oleh Fakultas Ilmu Terapan sendiri yang bisa diakui menjadi nilai magang, ini ada 5 jenis magang teman-teman. Jadi kalau misalkan yang semester kemarin, ini ada 6 jenis. Nah, mulai semester ini sudah ada 5 jenis magang saja. Yaitu yang pertama, magang fakultas. Itu adalah jika teman-teman mendaftar atau apply lowongan magang yang disediakan oleh LKM. Jadi nanti lowongan magangnya itu di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Terapan. Jadi nanti teman-teman jika tertarik, teman-teman bisa cek di lowongan yang informasinya disebarkan oleh LKM melalui Instagram. Lalu jika teman-teman ingin mencari sendiri perusahaannya, itu boleh sekali, nanti teman-teman termasuknya ke jenis magang yang mandiri.
Nah, tapi kalau misalkan nih teman-teman ternyata tertarik untuk membuat suatu startup atau join di startup yang sudah ada, nanti teman-teman bisa gabung dan bisa diakui menjadi magang, itu di jenis magang startup. Nanti tapi dengan catatan khusus, startupnya ini adalah startup yang dikelola oleh inkubator yang ada di Telkom University, di mana salah satunya adalah Estafit atau Startup Hub. Jadi baru 2 itu. Kemudian jika memang teman-teman ternyata sudah ada nih yang bekerja, tapi bekerjanya ini diakuinya sebagai pegawai, jadi pegawai suatu perusahaan. Nah, ini bisa juga diklaim ke magang. Jadi untuk pengakuan pengalaman kerja teman-teman saat selama bekerja itu nanti bisa diklaim ke magang. Cuma nanti ada beberapa syarat khusus, yaitu pertama harus bisa menunjukkan kontrak kerja yang menyatakan teman-teman di kontrak sebagai pegawai, dan yang kedua adalah bisa menunjukkan atau mengupload slip gaji selama 3 bulan, di mana nanti ada syarat minimalnya yaitu 1,25 kali UMR lokasi kantor teman-teman bekerja. Nah, yang terakhir ini adalah magang MPKM. Jadi ini program Merdeka Belajar yang nanti lowongannya akan disediakan oleh Kemendikbud yang bisa teman-teman cek di website Kemendikbud. Nah, jadi sebenarnya untuk MPKM ini sendiri, yang program dari Kemendikbud ini akan ada 12 program MPKM. Tapi yang bisa diakui menjadi nilai mata kuliah magang, ini hanya 2 teman-teman. Jadi program yang magang dan studi independen. Biasanya ini magangnya, nanti tipenya adalah magang bersertifikat. Kalau misalkan teman-teman apply ke MPKM yang lain, itu mohon maaf tidak bisa diklaim ke nilai mata kuliah magang. Ceknya bisa langsung ke link yang ada di slide, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program, atau bisa langsung di-scan, atau teman-teman bisa juga cek di situs BPA, Badan Pengembangan Akademik, atau yang sebelumnya itu namanya BPULPS atau PPDU, Telkom University. Di situ juga teman-teman bisa melihat lowongan-lowongan magang yang disediakan. Biasanya ada lowongan magang MPKM dan magang MPKM FHCI. Nah, kalau itu juga bisa diakui menjadi nilai mata kuliah magang. Tapi tetap lowongan apapun nanti yang akan teman-teman ambil, nanti harap konsultasikan dengan dosen wali terlebih dahulu. Nah, peserta magangnya ini nanti teman-teman bisa magang secara perorangan atau secara tim. Jadi perbedaannya apa? Kalau misalkan teman-teman magangnya perorangan, ini berarti nanti teman-teman mengerjakannya ya perorangan. Jadi teman-teman apply-nya sendiri, di suatu perusahaan juga sendiri. Jadi nanti pasti akan di-assign pembimbing lapangan dari tempat magang, lalu nanti dari kampus akan assign pembimbing akademik untuk membantu monitor teman-teman saat melaksanakan magang. Biasanya kalau misalkan memang nanti teman-teman akan di-assign ke suatu project, berarti nanti akan dimasukkan ke tim atau grup yang sudah ada di perusahaan. Dan nanti teman-teman akan lebih dituntut untuk kemandiriannya. Biasanya sih kalau dari skala pekerjaannya memang skala pekerjaan kecil ke menengah, jadi jarang sampai ke advance seperti itu. Nah, kalau misalkan tim magang ini maksimal 3 orang mengerjakan satu tugas skala kecil sampai menengah, yang biasanya ini bisa teman-teman ikuti jika ternyata di satu perusahaan ini menerima beberapa posisi magang. Dan teman-teman bisa langsung masuk secara berkelompok dan pekerjaannya secara berkelompok. Nah, itu teman-teman bisa apply-nya menjadi tim. Atau ternyata teman-teman ditarik nih oleh dosen untuk mengerjakan atau terlibat di suatu penelitian yang nanti bisa diklaim ke magang, ini juga bisa nanti masuknya ke tim magang. Jadi nanti lebih terarah kalau misalkan teman-teman langsung tim gitu. Jadi lebih solid dan pekerjaannya bisa langsung teman-teman bagi ke temannya masing-masing. Tapi dengan catatan, administrasi magangnya ini tetap dikerjakan secara mandiri dan judul laporannya ini tidak boleh sama. Jadi harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang. Jadi misalkan pembuatan sistem informasi bla bla bla. Nah, itu nanti misalkan yang terlibat ada 3 orang kan. Nah, nanti yang satu orangnya di modul apa, yang satunya di modul apa, atau misalkan yang satu di bagian back end, yang satu bagian front end. Nah, itu dijelaskan di bagian judulnya.
Untuk agenda magangnya ini sendiri, nanti ini tolong teman-teman perhatikan, dicatat, di screenshot, boleh. Jadi untuk pendaftaran magang fakultas ini bisa dimulai dari bulan Oktober atau dari sekarang. Nah, jadi teman-teman bisa standby, cek-cek terus Instagram LKM sampai 31 Desember untuk yang magang fakultas. Nah, lalu untuk yang mandiri ini sampai 9 Januari. Ini bisa teman-teman perhatikan kenapa yang mandiri ini deadline-nya lebih lama daripada fakultas, karena jika nanti ternyata teman-teman tidak kebagian nih di lowongan magang yang fakultas, nah teman-teman bisa cari sendiri perusahaannya secara mandiri hingga ke Januari. Jadi ini patokan maksimal dari kami supaya nanti teman-teman pelaksanaan magangnya sesuai timeline. Jadi kalau teman-teman sesuai timeline, nanti magang juga selesainya sesuai timeline dan teman-teman saat sidang PA dan wisudanya juga lebih cepat, jadi tidak molor. Lalu setelahnya, setelah teman-teman melakukan pendaftaran magang, ini teman-teman melakukan konfirmasi penerimaan magang maksimal 3 Februari. Lalu pelaksanaan magangnya dari Januari sampai bulan Juni atau Juli. Di mana presentasi magang dan pengumpulan berkas akhir magang ini maksimal banget paling mentok tanggal 11 Agustus 2023. Jadi teman-teman mau diperhatikan. Jadi 11 Agustus ini maksimal, tapi teman-teman sudah bisa mulai submit berkas magang itu saat teman-teman selesai melaksanakan magang. Jadi misalkan teman-teman selesai magangnya ini di bulan Juni atau Juli udah selesai, itu bisa langsung di-upload saja berkas magangnya di Classroom, jadi supaya nilai magangnya lebih cepat keluar. Keuntungannya apa? Kalau nilai magangnya lebih cepat keluar, nanti teman-teman sudah tidak ada lagi kendala saat teman-teman apply sidang atau pengajuan ke yudisium. Jadi sudah bisa langsung maju duluan. Kalau misalkan teman-teman pengumpulannya di akhir atau ternyata melebihi batas input nilai, maka ada kemungkinan teman-teman tidak bisa ikut ke yudisium. Untuk agenda magang, teman-teman bisa cek di short link tel.su.ac.id/agenda magang genap 22-23 atau di scan barcode-nya. Jadi nanti untuk kedepannya, setiap link yang ada di slide akan disertakan dengan barcode. Jadi nanti teman-teman bisa langsung scan barcode-nya saja. Untuk lowongan magang, teman-teman bisa cek di Instagram, bisa langsung di scan barcode-nya atau langsung search akunnya magang.fit @magang.fit. Selanjutnya tentang tahap pelaksanaan magang. Nah, jadi sebelumnya teman-teman nanti tolong dipastikan bahwa teman-teman saat semester 6 nanti teman-teman registrasi mata kuliah magangnya. Jadi jangan lupa, jadi saat teman-teman melakukan magang itu jangan lupa ambil juga mata kuliah magangnya. Jika nanti ternyata teman-teman belum dinyatakan magangnya tidak lolos atau tidak selesai, jangan buru-buru ambil mata kuliah magang ulang saat di akhir semester genap. Jadi tolong pastikan dulu ke LKM atau ke dosen wali, jika memang magangnya bermasalah yang bisa dinyatakan tidak selesai, maka baru akan diambil ulang di semester ganjil tahun depan. Tapi jika memang tidak ada kendala, tidak ada masalah, maka tidak perlu untuk mengambil ulang mata kuliah magang. Jadi tolong pastikan nanti saat digenap teman-teman sudah regis. Jadi jangan sampai teman-teman sudah magang tapi ternyata mata kuliah magangnya tidak diregistrasi. Alur magang sendiri ada 5 tahapan. Pertama, nanti teman-teman daftar magang untuk pengajuan surat pengantar magangnya. Lalu konfirmasi penerimaan magang, dilanjutkan dengan pelaksanaan magang. Di akhir magang nanti teman-teman presentasi dan ada penilaian magang, dan paling akhir dari proses ini adalah pengumpulan berkas akhir magang. Jadi langkah pertama itu adalah daftar magang. Jadi teman-teman nanti kita minta untuk mengisi form daftar magang yang bisa diakses menggunakan email student. Jadi kalau teman-teman aksesnya pakai email Gmail itu pasti tidak bisa ya. Jadi harus pakai email student. Setelah teman-teman submit, nanti teman-teman harus menghubungi dosen wali. Jadi sampaikan rencana magang teman-teman. Jadi ini sebenarnya untuk menghubungi dosen wali bisa secara paralel atau misalkan teman-teman mau menghubungi dosen wali dulu nih untuk konsultasi. Bapak, Ibu, kira-kira saya mau magang di perusahaan A. Apakah memungkinkan nanti bidangnya ini, pekerjaannya seperti ini. Tapi kalau misalkan mau konsultasinya setelah isi daftar magang juga boleh, mangga. Tapi pastikan teman-teman sudah menghubungi dosen wali, jadi dosen wali mengetahui dan menyetujui rencana magang teman-teman.
Jadi nanti jika dosen wali menyetujui, nanti akan melakukan konfirmasi persetujuan yang ada di link persetujuan dosen wali. Dan ini yang bisa mengakses hanya dosen saja. Jadi teman-teman tidak bisa mengakses. Jadi pasti nanti surat pengantar akan kami buat setelah dosen wali menyetujui pengajuan teman-teman. Jadi kalau ternyata lebih dari 1 minggu, ternyata surat pengantar magang teman-teman belum kita kirim di email, itu berarti dosen wali belum menyetujui rencana magang teman-teman. Jadi untuk mengecek progres rekap pendaftar, jadi apakah data teman-teman, data pengajuan magangnya sudah masuk atau belum, sudah disetujui oleh dosen wali atau belum, bisa teman-teman cek di link yang ada di slide. Jadi nanti jika dosen wali sudah approve, nanti pasti kami akan langsung proses surat pengantar magangnya dan langsung kami kirimkan ke email. Nanti teman-teman bisa kirimkan ke perusahaan untuk langkah selanjutnya. Setelah teman-teman kirim surat pengantar magangnya ke perusahaan, lalu sudah ada respon dari perusahaan, maka teman-teman langsung lakukan konfirmasi penerimaan magang di link konfirmasi. Jadi nanti statusnya ada 3. Pertama, diterima. Yang kedua, ditolak. Kemudian yang ketiga adalah undur diri atau dipulangkan. 3-tiganya akan kami minta teman-teman untuk upload buktinya. Jika diterima, nanti upload penerimaan, lalu langsung melanjutkan magang. Tapi jika teman-teman ditolak atau undur diri, maka tolong upload bukti penolakannya. Dan tetap lapor ke dosen wali untuk mengulang prosesnya dari awal. Nah, jika misalkan teman-teman mendaftar di perusahaan A, lalu teman-teman ragu ingin mengundurkan diri, ingin apply ke perusahaan B, jadi beda perusahaan. Nah, nanti teman-teman tolong cantumkan alasannya kenapa ingin undur diri. Tapi kalau misalkan alasannya hanya karena respon perusahaannya terlalu lama, ini kami mohon untuk menunggu sekitar lebih dari 4 hari. Jika memang lebih dari 4 hari, teman-teman sudah kontak lagi ke perusahaannya, ternyata tidak ada respon, maka boleh dilakukan undur diri atau berubah perusahaan. Lalu selanjutnya lapor ke dosen wali dan mengulang proses pendaftaran magang. Nanti khusus yang magang kerja akan kami minta bukti penerimaannya yang bisa berupa kontrak kerja atau slip gaji. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan magang. Pertama, tolong izin ke orang tua jika magangnya ada di luar kota tempat tinggal. Jadi jangan sampai nanti teman-teman melaksanakan magang, tapi ternyata belum izin orang tua, terutama jika kota pelaksanaan magangnya ini ternyata ada di luar kota Bandung atau kota tempat tinggal. Jadi supaya orang tua juga tidak mencari-cari teman-teman. Yang kedua, pastikan atau lakukan rapid test, swab test jika dibutuhkan atau diminta oleh perusahaan. Pastikan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan selama magang onsite. Jadi karena ini masih masa-masa endemi, jadi tetap gunakan masker, jaga jarak, dan tolong sering untuk mencuci tangan. Jadi nanti supaya teman-teman kesehatannya juga terjaga ya. Selama magang, kami minta juga teman-teman untuk melakukan proses bimbingan. Proses bimbingannya seperti apa? Ini teman-teman bisa melakukan laporan saja ke dosen pembimbing. Misalkan laporan via WhatsApp juga boleh, atau via email juga boleh. Jadi nanti dosen pembimbing tahu teman-teman progresnya seperti apa di lapangan. Lalu kami mohon teman-teman berperilaku baik dan profesional serta memberikan performansi yang terbaik selama magang. Jadi jangan sampai teman-teman ternyata malas-malasan di tempat kerja. Karena apa? Kalau misalkan ternyata ada komplain yang masuk ke kami tentang kinerja teman-teman, maka sebenarnya yang jelek itu tidak hanya nama teman-teman saja, tapi nama Telkom University juga. Jadi tolong diingat, nanti jika teman-teman magang di perusahaan, maka teman-teman sudah akan mengemban nama Telkom University dan nama Fakultas Ilmu Terapan. Apapun yang akan teman-teman lakukan, itu nanti akan mencerminkan nama dari Telkom University. Jadi tolong dijaga baik nama Telkom University dan nama Fakultas Ilmu Terapan. Jika nanti terjadi insiden atau teman-teman sakit, selama pelaksanaan magang, teman-teman bisa menggunakan fasilitas Telkomedika mahasiswa dan mengunjungi klinik Telkomedika terdekat yang ada di area tempat kerjanya. Dan ini yang paling penting, tolong untuk jangan banyak izin. Jadi pun kalau misalkan izin yang rasional aja gitu teman-teman. Jadi jangan izinnya sampai 14 hari atau
1 bulan izin gitu, tolong jangan. Atau ternyata izinnya terlalu sering. Nah, ini kalau misalkan memang atasannya baik, mungkin bisa ya. Tapi kemarin itu kami banyak sekali menerima komplain dari perusahaan, ternyata mahasiswanya ini sering izin. Nah, ini mohon untuk jika memang kepentingannya tidak urgent sekali, ini mohon untuk tetap bekerja, atau kalaupun misalkan ternyata tidak bisa WFO, tolong nanti izinnya ya izin tidak bisa ke kantor, tapi masih bisa tetap mengerjakan pekerjaan jika memang masih memungkinkan. Intinya sih jangan memberikan kesan buruk ya ke perusahaan terutama. Nah, selanjutnya magang starter trick. Ini trik-trik dari kami, nanti tolong ini teman-teman bisa langsung cek di linknya, jadi sambil dijelaskan teman-teman bisa langsung buka ke formnya. Selama magang atau di awal magang, teman-teman bisa langsung unduh dokumen magang di link dokumen magang FIT, bisa langsung di-scan. Jadi nanti ada beberapa file administrasi yang kami minta teman-teman lengkapi. Jadi nanti teman-teman bisa menyicil laporan magang, template-nya sudah kami sediakan. Jadi itu acuan minimalnya, teman-teman bisa langsung ikuti saja tanpa mengubah format yang ada. Jadi tinggal mengikuti saja. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata pengerjaan laporannya ini kopas, itu pasti akan terlihat di laporan yang teman-teman upload nanti. Jika memang dari prodi ada template lain, boleh saja, mangga, asal di bagian lembar pengesahannya tetap mengikuti yang ada di template kami. Selanjutnya, nanti teman-teman harus mengisi lembar aktivitas harian. Jadi nanti ini memang namanya saja yang harian, tapi nanti formnya itu nanti teman-teman mencatat pekerjaannya secara mingguan. Jadi dalam 5 hari itu teman-teman pekerjaannya apa saja, nanti ditulis di satu row yang ada di form. Lalu catat tanggalnya secara rentang. Jadi misalkan dari rentang tanggal 1 November sampai dari tanggal 16 Januari sampai tanggal 21 Januari misalkan, itu pekerjaannya apa saja. Tanggalnya tolong ditulis dengan jelas. Lalu nanti tambahkan logo perusahaan di bagian kanan atas. Dan jika sudah di akhir nanti harus ditandatangan dan berikan cap perusahaan. Ini boleh basah, boleh juga digital. Tapi nanti untuk pengumpulan berkas tetap di digital ya, tetap di Classroom teman-teman. Nah, untuk yang file terakhir itu adalah dokumen perjanjian pelaksanaan atau dokumen IA. Secara template ini sudah kami sediakan, teman-teman tinggal mengganti di bagian-bagian yang sudah diberikan tanda kuning saja. Jadi tidak perlu mengganti ke konten yang lain. Jika sudah teman-teman isi, teman-teman bisa konsultasikan dengan LKM untuk finalisasi draft IA-nya. Teman-teman bisa kirim ke email atau bisa kirim ke WhatsApp. Karena nanti bukti jika draft IA teman-teman sudah kami finalisasi adalah kami sudah memberikan nomor surat ke teman-teman. Selama kami belum memberikan nomor surat dan tanda tangan, maka itu belum difinalisasi. Jadi ada kemungkinan masih harus ada direvisi. Jadi daripada direvisi saat sudah ditandatangan, jadi harus dikerjakan sebelum ditandatangan oleh pihak perusahaan. Nanti sama dengan lembar aktivitas harian, nanti tambahkan logo perusahaan di bagian kiri atas, itu juga sudah ada tandanya ya. Itu kan nanti ada kotak di form, nanti teman-teman ganti kotaknya dengan logo perusahaan dan harus tanda tangan beserta cap. Ini basah boleh, digital juga boleh. Jadi nanti mohon diingat untuk finalisasi adalah jika sudah ada nomor surat dari kami. Itu kalau misalkan di form itu tidak ada bagian kuningnya, jadi hanya titik-titik saja. Selanjutnya, jika sudah selesai periode magangnya, ini nanti teman-teman akan melakukan presentasi dan penilaian magang. Nanti teman-teman presentasi 2 kali ke pembimbing lapangan dan ke pembimbing akademik. Untuk ke pembimbing lapangan minimal 1 minggu sebelum magang berakhir. Jadi usahakan jangan presentasi saat magangnya sudah selesai. Jadi harapan kami teman-teman periode magang selesai itu seluruh administrasi juga sudah selesai. Jadi administrasi yang dibutuhkan itu sudah teman-teman selesaikan saat magang, periode magangnya belum selesai. Jadi saat selesai ya teman-teman tinggal upload berkas magang saja ke Classroom. Untuk pengisian
nilainya ini ada 2 metode teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung isi ke form template yang ada di drive dokumen magang tadi, atau bisa dilakukan secara online. Jadi nanti langsung saja disubmit melalui Gform atau Google Form. Nanti yang bisa submit langsung dari pembimbing lapangannya menggunakan email perusahaan atau Gmail. Nah, yang kedua, jika sudah presentasi ke pembimbing lapangan, teman-teman baru presentasi ke pembimbing akademik. Ini pastikan teman-teman sudah mengetahui dari awal dosen pembimbing akademiknya siapa. Jadi jangan sampai teman-teman baru cek pembimbing akademiknya itu di akhir. Jadi supaya nanti pembimbing akademik juga bisa tahu teman-teman proses magangnya seperti apa dan laporannya seperti apa. Menghubungi dosen pembimbing akademik, tolong dengan santun dan jangan mendadak. Jadi nanti untuk penjadwalan presentasinya juga nanti tolong kesediaan dengan dosen walinya berdasarkan diskusi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisanya kapan, dosen walinya bisa kapan, baru dijadwalkan untuk presentasi. Jadi jangan memaksa untuk dadakan. Saat presentasi, tolong siapkan slide dan materi presentasi dengan baik. Juga tolong perlihatkan seluruh pekerjaan yang sudah teman-teman kerjakan saat magang. Itu dipaparkan di slide. Metode penilaiannya juga sama. Bisa menggunakan form template yang ada di dokumen magang, atau bisa dilakukan secara online mengisi di Google Form dengan mengakses link yang ada di slide, tapi ini hanya bisa diakses oleh dosen saja menggunakan email task. Jadi kalau misalkan teman-teman yang akses, ini jelas tidak akan bisa. Ini jadi tolong sekali teman-teman jangan bertanya di WhatsApp, Kak, kenapa saya tidak bisa akses ke form penilaian magang? Kak, kenapa saya tidak bisa mengisi ke form konfirmasi penerimaan? Ini jelas tidak bisa, teman-teman. Tolong perhatikan, karena yang bisa mengakses hanya dosen saja. Seperti itu ya. Nah, berkas akhir magang ini nanti apa saja? Nanti kami akan mengecek 6 berkas setidaknya. Jadi berkas wajibnya itu pertama ada laporan akhir magang. Yang kedua, sertifikat atau surat telah melaksanakan magang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, lembar aktivitas harian. Lalu keempat, lembar penilaian pembimbing lapangan. Kelima, lembar penilaian pembimbing akademik. Jika nanti penilaian pembimbing lapangan dan pembimbing akademik dilakukan secara online, nanti teman-teman bisa konfirmasi saja, nanti kami akan langsung cek ke histori data yang sudah tersubmit ke kami. Jadi bisa tidak perlu disubmit lagi kalau misalkan memang pengisiannya secara online. Lalu yang terakhir, dokumen perjanjian pelaksanaan atau IA. Jika 6 berkas ini tidak lengkap, maka nilai juga tidak akan kami keluarkan. Jadi nilai akan keluar jika 6 komponen nilai ini sudah teman-teman lengkapi. Berkas khusus, jika teman-teman mengikuti magang startup atau magang kerja, itu ada tambahannya teman-teman. Jadi untuk magang startup nanti akan kami minta upload surat selesai magang dengan rekomendasi nilai dari pembina startup, lalu akan kami minta juga pitch deck inkubasi startup. Nah, untuk teman-teman yang magang kerja, kami minta juga untuk upload slip gaji 3 bulan. Jadi 3 bulan terakhir, minimal besaran gaji per bulannya itu 1,25 kali UMR kota domisili kantor, khusus hanya yang magang kerja, di mana teman-teman dikontrak sebagai pegawai di perusahaan tersebut, pegawai tetap. Begitu teman-teman ya. Semua dokumen harus dalam bentuk PDF dan tidak perlu di-RAR. Tolong jangan di-RAR. Kalau teman-teman uploadnya RAR, tidak akan kami cek. Untuk format nama filenya, itu nama berkas, lalu underscore name, underscore nama mahasiswa. Khusus untuk berkas nomor 6 atau dokumen IA, ini tidak perlu di-rename. Jadi dari kami nanti akan memberikan nama file, itu tidak perlu diganti. Cukup gunakan itu saja. Untuk Google Classroom, nanti kode kelasnya M6C5C5Q, atau teman-teman bisa langsung scan barcode-nya saja. Login emailnya menggunakan akun SSO, nanti teman-teman bisa klik logo Google Classroom, lalu klik tanda plus kanan atas, kalau misalkan mau join-nya secara manual. Jadi nanti tinggal masukkan kode kelasnya saja. Kalau misalkan teman-teman scan, nanti tinggal langsung join. Seperti itu. Nah, untuk pengumpulan berkas akhir magang, ini pastikan teman-teman sudah masuk ke classroom yang tepat. Itu artinya teman-teman masuk ke classroom di mana nilai mata kuliah magang teman-teman nanti akan dikeluarkan. Jadi kan teman-teman nanti join-nya di
Classroom genap 2223. Nah, ini jangan sampai ternyata teman-teman joinnya yang diganjil. Itu tidak akan kami cek berarti. Karena kan teman-teman magangnya digenap, tapi kok uploadnya diganjil. Nah, itu nanti akan kami kecualikan, jadi tidak akan dicek. Lalu pastikan berkas akhir magang itu sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, nanti jika teman-teman sudah upload, nanti kami akan memberikan komen pengumpulan nih. Ada 3 komen. Pertama, lengkap. Jika memang nanti dokumen teman-teman ini sudah lengkap, benar, tepat waktu, tidak ada revisi. Nah, jika teman-teman dokumennya lengkap, tapi ternyata pengumpulannya di luar batas waktu, maka kami akan berikan komennya lengkap terlambat. Jika berkas teman-teman ada yang kurang, ada yang butuh direvisi, nanti akan kami berikan komen belum lengkap. Lalu akan kami jabarkan berkas-berkas mana saja yang perlu dilengkapi atau perlu direvisi. Nah, untuk nilai magang, nanti LKM akan input nilai di Google Classroom sebagai tanda berkas teman-teman sudah lengkap. Itu berarti sudah dicek, berkas sudah lengkap, nilai akan keluar di Classroom. Nanti LKM akan input nilai ke Igracia secara berkala. Nah, tapi ini tolong diperhatikan, ada batas waktu terakhir yang tadi dicantumkan di agenda magang ya. Kalau misalkan teman-teman ternyata pengumpulan berkasnya melebihi tanggal itu, atau revisi berkasnya melebihi tanggal itu, maka kami tidak bisa submit nilai teman-teman. Karena itu kan tanggal yang ditentukan oleh layanan akademik dan dikti. Jadi kalau misalkan magangnya terlewat, teman-teman harus mengambil ulang mata kuliah magang. Nah, nanti selama magang, nanti juga akan ada sanksi magang. Pertama, jika teman-teman curang, nanti akan dikenakan sanksi akademik. Lalu, jika ternyata nanti teman-teman turn in di luar batas akhir, itu bukan berarti terlambat ya. Berarti nilai akhir magangnya akan dikurangi 20 poin. Sebagai catatan teman-teman, 20 poin ini sangat besar dan akan sangat berdampak ke IPK teman-teman. Karena mata kuliah magang ini kan 12 SKS. Jadi kalau misalkan nanti nilai akhir magang teman-teman ternyata 81, misalkan ya. 81 ini kan teman-teman indeksnya masih A. Tapi ternyata teman-teman pengumpulannya terlambat nih. Berarti kan akan kami kurangi 20 poin. Nah, 20 poin ini nanti berarti jadi 61. Jadi nanti akan sangat terjun payung yang awalnya nilainya A, ternyata bisa jadi ke B, ke AB atau ke B. Dan untuk 12 SKS, ini akan sangat mempengaruhi IPK teman-teman. Jadi nanti terjun payungnya sangat tinggi sekali. Nah, jika nanti turn in-nya melewati semester pelaksanaan, nanti kami hanya mengambil nilai dari pembimbing akademik saja. Sebagai catatan, nilai akhir magang ini kita ambil dari 75% nilai pembimbing lapangan dan 25% nilai pembimbing akademik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan turn in-nya melebihi semester pelaksanaan, berarti yang akan kami submit adalah 25% nilai yang dari pembimbing akademik saja. Nah, untuk informasi lainnya yang lebih lengkap, meliputi magang, nanti teman-teman bisa cek di bio linknya ya, di bio.link/LKM-FitValue. Nanti untuk link pendaftaran magang, atau link rekap pembimbing akademik, lowongan magang, dan form-form lainnya, nanti ada di situ semuanya sudah lengkap. Jadi nanti teman-teman tinggal akses saja. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk materi sosialisasi yang disampaikan pada sore hari ini. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, bingung nih, atau Kak kalau misalkan seperti ini gimana, ada kegalauan ingin dicurhatkan mengenai magang, boleh nanti akan dipandu oleh Mbak JJ setelah sesi ini berakhir. Jadi untuk pemaparan materi, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Lid atas penjelasannya yang sudah sangat detail ya untuk teman-teman bisa serap. Bisa jadi terlalu detail nih, kayaknya pada curiga pada tidur sih. Malam minggu ya kan, yang nggak on cam, semuanya, yang on cam nggak ada orangnya. Oke, ini ada yang bertanya, Kak boleh minta PPT-nya? Nah ini PPT-nya teman-teman tadi udah ada barcode ya. Atau kalau kalian yang udah follow Instagram LKM magang.fit, itu di bio link ada.
Cuman memang bioling mungkin bagi kalian agak rame ya informasinya. Cuman semakin rame itu semakin lengkap ya. Jadi teman-teman bisa lihat, agak ke bawah nanti ya. Ini saya sambil share screen deh. Scroll ke bawah di bagian informasi magang. Ini nanti informasi mengenai semua sosialisasi magang kita masukin di sini. Nah, kalau kalian mau tahu tentang aturan detail magang bisa di sini, jenis magang, dan lain-lain sebagainya. Ini terkait informasi. Kalau terkait GFOM-GFOMan, misalnya ini semuanya ada di sinilah. Pokoknya kalian pastiin, perhatiin satu-satu apa yang bisa, informasi yang kalian bisa cari tahu lebih dulu sebelum ini konsultasi lain-lainnya. Itu ya menjawab ya di Gita Elektania. Kamu namanya kayak nama mata kuliah ya? Di Gita Elektania. Baik. Terjawab ya? Gita, panggilannya apa nih? Oke, pertanyaan kedua. Riki Firmansyah izin bertanya, bagaimana jika masih ada mata kuliah yang mengulang di semester genap ini? Kedua, pembimbing lapangan dari dosen atau perusahaan. Ketiga, bagaimana memilih pembimbing akademik dan perusahaan? Bagaimana memilih pembimbing akademik dan perusahaan? Oh, oke. Pertanyaan kedua dan ketiga ini saling berkaitan ya. Jadi kalau untuk pembimbing itu nanti memang akan ada dua, makanya tadi saat disampaikan mengenai administratif sama Mbak Alit, itu ada dua form penilaian. Satu form penilaian dari pembimbing lapangan, dua dari dosen atau pembimbing akademik. Jadi nanti saat plottingnya, teman-teman pastikan registrasi mata kuliah magang di Grasias, ambil mata kuliah magangnya 12 SKS. Nanti setelah masa PRS akan diplotting dosen-dosennya oleh program studi, oleh prodi, oleh kaprodi atau oleh dosen koor mata kuliah magangnya. Jadi plotting, di-share sama LKM ke Instagram dan ke website. Setelah di-share, nah teman-teman langsung aja mau konsultasi kayak tentang laporan, mau konsultasi kayak tentang pekerjaan, silahkan ke dosen pembimbing akademik. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada mata kuliah yang mengulang, itu ya diulang aja semester genap. Konsultasi juga ke dosen wali ya kalau ada mata kuliah mengulang ya, karena kan berarti nanti registrasinya tidak hanya mata kuliah magang dan PA. Seperti itu. Jadi nanti detailnya teman-teman harus seperti apa itu konsultasikan ke dosen wali, karena nanti teman-teman saat magang itu akan full magang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ternyata nanti saat kalian melaksanakan magang akan mengganggu nih, misalnya ngulang mata kuliah apa MKDU, misalnya mata kuliah dasar umum. Ngulang di saat kalian harus ngambil magang. Nah, ini coba konsultasikan dulu ke dosen wali ya. Nanti tindak lanjut baiknya seperti apa. Begitu. Menjawab ya Riki Firmansyah. Apakah Riki Firmansyah on cam? Tidak on cam. Aman. Mungkin tambahan ya, Mbak Cici. Biasanya sih kalau misalkan teman-teman ada mata kuliah mengulang dan teman-teman masih ingin LTW, dalam artian secara SKS ini masih memenuhi berakhir di semester genap nanti, biasanya teman-teman akan diminta untuk ya kuliah juga, ya magang juga, dan PA juga. Jadi teman-teman kayak langsung paralel gitu semuanya. Jadi tidak bisa magang aja. Jadi tetap kuliahnya diselesaikan, berarti tugas juga dikerjakan, asesmen juga, magang iya, PA juga iya, seperti itu. Jos semua ya. Mantap. LTW itu lulus tepat waktu ya teman-teman. Jadi kalian kan genap harusnya lulus ya. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Mamang Dimski. Dimska ya mungkin namanya. Nama asli ini teh Mamang. Kamu dipanggil Mamang? Atau beneran di ininya? Oke, baiklah Mamang, izin bertanya. Misal saya magang, apakah pembimbing saya yang di tempat magang saya nanti sudah paham tentang aturan magang kampus atau harus saya yang menjelaskan? Tergantung kamu magangnya apa. Kalau magang fakultas itu biasanya lowongan dari perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita. Jadi mereka sudah akan memaklumi bahwa ada administratif yang perlu mereka bantu ke mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Tapi kalau kalian magang mandiri, kalian nyari perusahaannya sendiri, nanti kita bantu bikinkan surat pengantar magangnya aja, tapi setelah itu prosesnya adalah sama kalian sendiri mandiri gitu. Ya kalian yang harus kasih tahu. Jadi tipsnya kayak yang starter trick tadi itu ya, kalian itu ketika mau menjelang penyelesaian administrasi magang itu jangan di akhir-akhir, dari awal dicicil, dari awal dikonsultasikan. Misalnya kalian bikin laporan magang aja.
apa yang kalian kerjakan di magang itu kan nanti kalian konsultasikan juga kan ke pembimbing lapangannya. Jadi rajin komunikasi, komunikasi harus dijaga. Jadi ketika kalian butuh mereka, mereka juga nggak sungkan untuk membantu gitu. Jadi tergantung kamu ambil magangnya apa ya, Mamang. Aman, Mang? Lucu deh namanya. Mohon siap, sami-sami. Nama asli nggak ini teh, Mamang? Kita berasa lagi ngomong sama chatbot ya. Enggak. Oh, bukan nama asli, nama panggilan. Boleh. Akang ya, sok atuh. Oke, selanjutnya Anya Maya Anida. Izin bertanya, bagaimana jika perusahaan yang kita daftar meminta masuk magangnya lebih cepat dari waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan? Nah, mungkin bisa dibantu dijawab sama Mbak Lid. Monggo. Ini lebih cepatnya dari kapan nih? Sebenarnya kalau jawaban default kita boleh. Asal awal magangnya bukan di semester ganjil sekarang. Jadi kan kalau misalkan semester ganjil sekarang ini harusnya selesai di bulan Desember atau Januari ya teman-teman. Itu pokoknya pastikan semester ini selesai, teman-teman baru magang. Tapi kalau memang ternyata kan tadi itu kalau di agenda kami kan 16 Januari ya. Ternyata teman-teman sebelum 16 Januari sudah dipanggil perusahaan untuk magang, sebenarnya nggak masalah. Tapi selama semester ganjilnya sudah selesai, tidak ada tanggungan, nilai ganjil juga sudah selesai. Seperti itu. Oke, nuhun Mbak Lid. Aman, Anya atau Maya atau Aneda? Kalian nggak ada yang mau on mic gitu? Tasya? Aman Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mana Tasya? Yuk, Tasya, on mic aja yuk. Let's go. Ya, ini mau tanya kan saya sekarang jurusan sistem informasi, terus lagi ambil magang kampus Merdeka di semester 5 ini tuh. Nah, otomatis semester 6 saya kan harus tetap magang lagi kan, karena emang jadwalnya di semester 6. Terus kalau misalkan di semester 6 saya memilih magang lagi memilih magang lagi di perusahaan yang saya di semester 5 ini, itu kan udah jadi mitra kampus juga di Big Ayo. Nah, itu saya bisa magangnya lewat fakultas kah atau harus magang lagi lewat MBKM kayak gitu, Pak? Sama pertanyaan kedua, ini terkait pelaporannya gimana? Soalnya dari kampus Merdeka sendiri kan ada template-nya, terus dari kampus itu ada template-nya juga. Jadi emang agak berbeda apa saya harus buat 2 laporan magang seperti itu atau bagaimana ya? Makasih. Oke, sama-sama Tasya. Nah, enak ya, ada suaranya. Jadi nggak kayak ngobrol sama chatbot. Nah, jadi kalau Tasya ini kan case-nya agak unik ya. Dia magang melalui skema MSIB atau Kampus Merdeka yang di website Kampus Merdekanya itu ya. Tapi ke perusahaan yang sudah kerja sama magang 2 semester sama kita, sama fakultas. Itu PT Big IO. Nah, kalau kayak gitu, sebenarnya kalau dari Big IO-nya nih, merekomendasikan kamu juga pengen kamu meneruskan magang di situ juga, atau kamu punya keinginan sendiri untuk meneruskan magang di situ, dan perusahaan menerima, mangga. Tapi nanti kamu ya bikin laporannya tetap laporan magang mandiri nggak sih? Kan karena MBKM tersendiri kalian ya, di ganjil ini kalian melaporkan juga, tapi semester genap nanti PA-nya gimana tuh Mbak Alit? Bingung. Mbak Ina lagi. Bu Ina mungkin bisa membantu menjawab, Bu. Apakah Bu Ina masih bersama kami? Ya, gimana? Bentar diulang. Jadi si Tasya ini magang MSIB, Bu, di PT Big IO. Tapi Big IO ini kan semester ganjil. Tapi Big IO ini kan udah kerja sama magang 2 semester sama kita. Nah, dia di semester 6 mau lanjut lagi aja di Big IO. Apakah itu masuk ke skema 2 semester atau hanya magang lanjutan aja, magang biasa? Yang sebelumnya pakai skema MSIB ya? Iya, MSIB, Bu. Berarti rekognisi satu ini ya? Rekognisi apa? Mata kuliah 1 semester ya, Tasya ya? Iya, Bu, betul. Kalau lanjut ya berarti terhitungnya 2 semester. Jadi Oke. misalkan lanjut dengan perusahaan yang sama, jadi 2 semester. Nah, memungkinkan nggak pada saat yang kedua ini atau dari yang pertama ini kamu udah bikin produk, terlibat dalam proyek? Seperti itu nggak ruang lingkup magang? Udah sih, Bu. Udah dari awal pelaksanaan magang udah dimasukin ke proyeknya langsung.
Oke, good. Jadi intinya kalau misalkan perusahaannya itu sudah kerjasama dengan kami ya, tapi kamu magangnya via MSIB, tapi kan sebetulnya perusahaan itu udah kerjasama dan sudah menerima magang 2 semester juga untuk mahasiswa yang lain gitu. Jadi artinya diberlakukan sama sih, cuman kamu daftarnya pakai MSIB. Cuman bedanya kalau mahasiswa yang dari awal sudah 2 semester itu durasinya bisa cuma 9 bulan minimum ya. Sedangkan kamu itu sekarang kan udah nanti 6 bulan, berikutnya 6 bulan lagi, jadi tetap harus 12 bulan. Paham nggak? Karena dari awalnya itu MSIB. Iya, di Awalnya MSIB. MSIB, terus nanti melanjutkan di perusahaan yang sama. Jadi 2 semester, tapi jadinya genap 12 bulan. Nah, beda dengan teman-teman lain yang masuk ke Big IO melalui jalur magang 2 semester di fakultas, itu durasinya ada yang 9, 10 gitu. Jadi lebih singkat aja. Perbedaannya itu, tapi yang lain-lainnya sama aja. Nah, terkait laporan, ya memang ya, kita baru tahu kalau di sana ternyata MSIB itu ada laporan sendiri ya. Iya, Bu, betul. Ada laporannya sendiri. Berarti magang 2 semesternya kami belum ini sih, belum ada kesepakatan dari ini ya, dari prodi ya. Apakah magang itu ya yang punya kamu itu nanti bisa dianggap sebagai laporan magang atau tidak gitu ya. Ya belum di itu, tapi nanti jadi catatan aja ya, minta tolong dicatat JJ ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mahasiswa yang belum bisa kita jawab nanti kita rapatkan dengan para kaprodi. Nanti kami sampaikan infonya mungkin di Instagram ya, diinfokan saja gitu. Ada pertanyaan tentang ini, jawabannya baru ada ini gitu di Instagram aja diposting. Siap, Bu. Tasya dari prodi mana? Sistem informasi. Oke, sistem informasi ya. Mungkin Alif bisa bantu beri saran, Bu. Kan Tasya ini MSIB-nya yang di semester 5. Jadi mungkin laporan MSIB-nya hanya untuk yang semester 5 ini. Tapi untuk yang semester 6 kan lanjutan aja. Itu kan berarti nanti akan ke magang 2 semester ya, Bu, nanti yang akan diklaim. Jadi nanti sebenarnya untuk laporan di akhirnya nanti pakai template yang laporan magang 2 semester gitu kan, Bu. Karena MSIB kan untuk pelaporan ke MBKM-nya. Kalau yang ke kitanya di akhir nanti semester 6 ya laporan magangnya 2 semester itu yang dengan PA, Bu, berarti ya. Nah, kalau misalkan pakai sarannya Bu Alit, berarti untuk semester depan kamu jangan pakai MSIB lagi ya daftarnya, tapi pakai jalur kita. Oh, pakai fakultas ya, Bu? Tapi tetap 2 semester jadinya. 2 semester tapi kamu durasinya jadi 6 dan 6 ya, lebih panjang dari teman-teman yang lain. Nah, kalau pakai jalur MSIB, tetap harus bikin laporan versi MSIB kan? Jadi dua tuh, harus bikin laporan versi kita di semester 6 itu. Oh iya, Bu. Baik. Kira-kira kayak gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali Tasya. Terima kasih juga Bu Ina. Selanjutnya pertanyaan dari Anggara Dwi Rahman. Izin bertanya, apakah untuk yang akan menempuh semester 6 ini pasti akan mendapatkan magang? Waduh. Kalau kalian, kan kalau di Instagram ada di share ini ya, lowongan fakultas ya. Kalau misalnya nggak ada, ya kalian jangan ini juga sih, jangan pasrah nggak nyari tempat magang, kan yang butuh magang kalian ya. Jadi kalau kalian mencari, kalian pasti akan mendapatkannya. Gitu sih kalau jawaban dari kita ya. Aman, Anggara? Intinya kalau mendaftar magang via jalur fakultas ya atau perusahaan-perusahaannya sudah kerjasama dengan fakultas, nggak diterima terus daftar lagi di perusahaan kedua, masih nggak lolos juga karena mereka kan biasanya ada yang melakukan seleksi ya. Udah jalan terakhirnya kalian cari aja tempat magang sendiri yang kira-kira bisa menerima magang gitu ya. Jadi tetap magangnya wajib, tetap harus dijalankan gimana caranya. Betul. Aman, Anggara ya? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Westri, Sofia Nariswari. Izin bertanya, jika durasi magang kurang dari 6 bulan, apakah diperbolehkan misalnya 4 atau 5 bulan? Nah, untuk durasi magang, teman-teman memang minimal itu 6 bulan ya, untuk magang normal. Tapi ini untuk yang magang MSIB, skema MSIB itu biasanya memang durasinya 5 sampai 6. Tapi kalau di luar skema MSIB, teman-teman wajib 6 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman diterima di perusahaan, aduh kita cuma bisa menerima 4 bulan, atau kita cuma bisa menerima 5 bulan. Berarti sisanya harus kalian genapkan. Genapkan dengan cara magang di fakultas, di unit-unit, atau di prodi,
Atau juga di prodi seperti itu. Pokoknya magangnya harus digenapkan 6 bulan seperti itu. Menjawab ya Pak Westri ya. Tapi laporan magangnya sesuai dengan yang terlama ya, Bu JJ ya. Siap. Kan 5 bulannya udah magang nih di perusahaan A, terus menggenapkan di prodinya masing-masing. Nah, laporannya sesuai dengan yang terlama, magang terlamanya di mana. Nah, di situ laporan magangnya. Betul sekali. Siap. Terima kasih Bu Indah atas tambahannya. Selanjutnya. Ya, terima kasih kembali Pak Westri. Revianti Ulfa Meliani izin bertanya, apabila perusahaan hanya memberikan waktu 3 bulan saja buat magang, bagaimana ya Mbak? Nah, saran kita teman-teman kalau bisa cari perusahaan yang memang bisa menerima 6 bulan. Kalau teman-teman cuma diterima 3 bulan, berarti kan harus nyari tuh 3 bulannya lagi. Kalau memang mau di prodi ya mangga, di fakultas juga boleh, atau kalau mau ke perusahaan lain. Tapi disarankan ya, karena ini durasinya 3 bulan ya, jadi kalian berarti bikin 2 laporan gitu. Karena kan durasinya sama-sama setengah-setengah. Jadi bagusnya memang cari perusahaan yang menerima 6 bulan. Dan rata-rata sebenarnya memang durasi magang di perusahaan itu sekitar 6 bulan sih, jarang yang udah nerima yang hanya 3 bulan itu. Seperti itu Revianti, biar tidak repot, saran kami cari yang durasinya 6 bulan. Oke, baik Mbak, terima kasih kembali. Selanjutnya, Sofa izin bertanya, untuk mendaftar magang itu boleh lebih dari satu, misalkan ada 2 perusahaan yang sedang membuka magang di waktu yang bersamaan. Apakah boleh mendaftar 2 perusahaan tersebut? Kalau jawaban default kita adalah tidak boleh, karena teman-teman dikhawatirkan kalau lulus dua-duanya, diterima dua-duanya, kemudian kalian harus menolak salah satu, itu akan berdampak ke nama baik fakultas atau institusi. Jadi baiknya mendaftar satu persatu, seperti itu. Makanya daftarnya dari sekarang ya teman-teman, soalnya kan proses rekrutasi agak panjang. Gitu. Kemudian terjawab ya Sofa ya. Kita berlanjut ke Riki Firmansyah. Izin bertanya Bu, jika kasusnya ada penolakan di salah satu perusahaan sehingga mencari perusahaan lagi. Karena ada penolakan otomatis akan memakan waktu kembal. Memakan waktu kembal sampai melewati batas pas 3 Februari. Waktu kembali. Oh, apakah dapat mengganggu proses pelaksanaan magang sampai laporan penilaian tersebut bakal terganggu? Ini kan masih Oktober ya, bentar lagi November sih. November sampai Desember itu masih ada 2 bulan lagi. Teman-teman bakal melaksanakan magang itu dari Januari. Jadi dari sekarang aja cari perusahaannya. Jadi kalian punya spare 2 waktu nih untuk gagal atau diterima di berbagai perusahaan yang nanti akan kalian lamar gitu. Jadi tidak mengganggu timeline. Tapi kalau misalnya nanti November sampai Desember, sampai Maret nih sampai Januari, berarti kan otomatis kalian nanti mulai magang di Februari, akan mengacaukan timeline lainnya. Jadi bisa jadi teman-teman akan terganggu di bagian penyampaian laporan. Pastikan juga kalian baca ini ya, agenda magang, tanggal-tanggal kapan harus ngasih laporan, maksimal dinilai dan lain-lainnya, itu ada di agenda magang. Ada di biolink yang di Instagram juga. Begitu. Terjawab ya Riki ya. Oke, selanjutnya dari Nazrin. Mana tadi Nazrin? Izin bertanya, semester kemarin saya sudah magang di Putih, tapi saya belum ambil magang semester 6. Untuk penilaiannya bagaimana ya untuk surat kelulusan magang sama sertifikatnya sudah ada? Monggo mungkin bisa dijawab sama Mbak Alit. Nazrin, ini mau info, kamu magang di Putihnya ini magang TLH atau kamu sudah diangkat sebagai profesional? Baru saya bisa menjelaskan jawabannya. Nazrin? On mic juga boleh, Nazrin. On mic Halo. 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 Kamu TLH atau profesional kamu di Putihnya? Kalau kemarin sih magangnya magang akademik sih Kak ininya. Untuk Magang join. akademik yang kemarin ya, yang lowongan yang dibuka Putih ya? Iya. Sebenarnya sih gini ya, karena yang bisa kita terima kalau misalkan lintas itu kan magang kerja aja. Sebenarnya kalau misalkan kamu di Putihnya itu diangkat sebagai pegawai kontrak yang kayak profesional atau outsourcing, itu bisa tuh dikirim jadi ke mata kuliah magang. Jadi nanti kan tinggal di-upload kontraknya aja. Nah, ini nanti kamu di Putih sekarang masih magang nggak?
Nanti bakal Eh, masih magang nggak nanti? Kalau sekarang sih udah lulus sih Kak, udah beres. Udah beres magang. Udah 6 bulan ya. Berarti kamu kemarin magangnya yang untuk konversi nilai semester 5. Niatnya yang magang itu teh untuk semester 6 nanti gitu Kak. Kamu dikasih sama dosen wali itu? Gimana Kak? Waktu kemarin kamu magang di Putih, konsultasi ke dosen wali belum? Belum sih Kak. Nah, kalau misalkan belum sih, baiknya kalau saran dari kami sih, kamu konsultasi dulu ke dosen wali. Biasanya Iya. kalau ada kegiatan magang yang di luar yang diketahui dosen wali, biasanya akan diminta untuk magang lagi. Oh Biasanya iya. ya, karena kan kamu belum tahu nih pembimbing akademik yang akan di-assign. Berarti kan laporan Ya. magang juga belum dibuat dan Ya. kawan-kawannya. Tapi nanti tolong pastikan dulu ke dosen wali. Nanti kamu perlu magang lagi atau tidak, atau perlu pakai yang kemarin saja, atau dengan catatan nanti ada berkas tambahan lain misalkan gitu ya. Nanti kalau misalkan dari dosen walinya seperti gimana-gimananya, nanti konsultasinya lanjut ke WA. Oke? Oke, siap Kak. Makasih Kak. Oke. Oke, sama-sama. Wah, ada yang raise hand. Boleh nih, Kevin langsung. Kevin Surbakti, D3TT. Iya. Sebelumnya makasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan saya Kevin Surbakti dari jurusan D3TT. Saya mau nanya Bu tentang magang PA. Itu untuk magang PA sendiri konsep pastinya itu seperti gimana ya Bu? Apakah kami itu harus mempunyai judul PA terlebih dahulu baru menentukan perusahaan magang di mana, atau misalnya kami daftar dulu ke perusahaan magang tertentu baru melihat apa permasalahan di dalam itu yang bisa dijadikan judul PA baru kami ajukan untuk jadi PA, atau seperti apa Bu? Makasih sebelumnya Bu. Oke, baik. Atur nuhun Kevin atas pertanyaannya. Untuk jawabannya dibantu sama Mbak Alit. Monggo Mbak Alit. Jadi khusus untuk Prodi TT ini memang ada satu jenis magang PA ya yang kemarin sudah sempat sosialisasi. Jadi untuk magang PA ini memang sedikit lebih spesial karena nanti teman-teman akan diminta buat proposalnya dulu. Dalam artian teman-teman sudah tahu permasalahannya apa yang ada di perusahaannya. Jadi sebenarnya kalau secara prosedur itu berarti Kevin sudah ke perusahaan, sudah mencari tahu permasalahannya apa, nanti permasalahan itu yang diangkat menjadi judul PA. Nah, tapi itu kamu belum apply magang di situ. Jadi kamu cari tahu dulu masalahnya apa, bikin dulu proposalnya, nanti diajukan ke prodi. Kalau misalkan prodi sudah menyetujui judul PA kamu yang nantinya magang di perusahaan itu, udah di-approve nih. Nah, kamu baru bisa mengajukan magang di perusahaan itu dengan PA-nya judul itu. Tapi kalau misalkan ternyata menurut prodi itu atau komite magang PA-nya ternyata kurang kompleks nih, harus ganti perusahaan atau harus ganti masalah, ya berarti kamu harus cari perusahaan lain atau cari analisis masalahnya yang lain. Seperti itu. Karena kan informasi sampai terakhir kemarin itu belum ada informasi lanjutan apakah bisa masalahnya ini ditemukan setelah kalian magang. Jadi sudah apply ke perusahaan dulu, baru cari masalahnya nih untuk diajukan ke PA. Nah, itu kan kemarin belum ada jawabannya ya. Nanti kalau untuk itu nanti kamu bisa ke Bu Tita atau nanti stay tune di website-nya D3TT. Kalau jawaban default kita, karena kita tahunya hanya surface-nya aja, karena kita nggak bisa kasih keputusan ya untuk magang PA. Jadi memang secara prosedur ya kamu sudah tahu dulu permasalahan seperti apa di perusahaan mana, baru kamu buat proposal, baru diajukan. Setelah di ACC, baru daftar magang. Jika tidak di ACC, maka cari perusahaan, cari topik baru lain lagi. Seperti itu. Kecuali kalau kamu magangnya mau magang normal aja. Atau magang MBKM. Tapi ya, konsekuensinya biasanya sih kalau di TT berarti tetap double. Jadi magang iya, PA juga gitu. Oh, baik Bu. Berarti untuk magang PA itu kan berarti dari awal menyusun proposal dulu baru mendaftar magang gitu ya Bu. Berarti Betul. untuk timeline-nya sendiri itu seperti apa Bu? Maksudnya apakah udah ada kayak nyusun proposalnya itu dari tanggal sekian, terus nanti mulai magangnya dari tanggal sekian gitu Bu?
Nah, kalau untuk timeline sendiri, terutama untuk timeline proposal ya, Kevin, itu kamu bisa cek di websitenya di 3TT, atau kamu baca lagi di materi sosialisasi yang dari Bu Tita. Itu kan ada timeline tanggalnya tuh untuk proposal. Kalau dari kami sih patokannya secara general pelaksanaan magang itu dari 16 Januari sampai 17 Juli maksimal. Selama pelaksanaan magang kamu masih di timeline itu sih sebenarnya nggak masalah aja. Tapi kalau proposal, kalau misalkan saran dari kita ya untuk sebagai LKM, ya baiknya dari sekarang kamu sudah approaching ke perusahaan. Jadi kamu di Januari itu sudah ada kepastian kamu boleh daftar magang di situ atau tidak dari prodi. Seperti itu sih. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Oke. Ya, terima kasih kembali Kevin. Semangat ya anak-anak Teteh. Selanjutnya pertanyaan dari tadi ada Nazrin, sekarang ada Naufal. Izin bertanya Kak, saya sudah magang mandiri dari semester 2, tapi kemarin lupa diklaim ke kampus. Kalau dengan bukti slip gaji dan surat keterangan bukti magang dari perusahaan apakah cukup? Terima kasih sebelumnya. Dari Novel dari prodi apa? Possible on mic? Dari RPLA, Teh. Oh, dari RPLA. Magangnya di perusahaan apa? Di PT Kopi Koder. PT Kopi Koder. Ada kontrak kerja atau ini? Bukti slip gaji ini kamu sebagai apa di sana berarti magangnya? Sebagai Android developer, Teh. Junior. Sampai sekarang masih berlanjut? Masih lanjut sih sampai sekarang. Oh, masih lanjut. Ada kontrak kerja berarti ya? Kontrak kerja ya nanti ada. Oh, ada. Bisa diklaim sebagai magang kerja sih. Tapi kamu udah lihat nggak tadi syarat yang magang kerja? Udah lihat kayak slip gaji ya, slip gaji sama surat. Itu udah 1,25 dari UMR belum? 1,5 sih Teh per bulannya, cuman udah lebih dari 3 bulan gitu. Oh, Novel coba konsultasi dulu ke dosen wali ya. Jadi nanti bisa di-up di prodi. Jadi untuk magang kerja itu teman-teman bisa klaim sebagai magang dan bahkan bisa sebagai PA sesuai gimana nanti kebijakan dari prodi. Tapi nanti kan melampirkan slip gaji. Tapi slip gajinya itu dengan harapan teman-teman bekerjanya ini sudah jadi pegawai nih. Atau misalnya pegawai kontrak deh. Tapi gajinya udah 1, minimal 1,25 kali dari UMR gitu. Jadi kalau UMR-nya 3 juta ya berarti 3 juta kali 1,25-nya berapa gitu. Berarti sekitar 4 jutaan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada beberapa case yang bisa direkognisi sama prodi, tapi kita ini case by case. Jadi siapa ini namanya? Noval teh konsultasi dulu ke dosen wali biar nanti di-up ke prodinya. Baik Kak, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali. Digita Elektania kembali bertanya, Kak, untuk magang fakultas apakah ada proses seleksinya? Lalu jika ada proses seleksinya bagaimana? Kalau untuk teman-teman magang normal, jadi nanti prosedurnya sebenarnya kami bertanya ke perusahaan apakah ada lowongan magang atau enggak. Kami share ke Instagram, teman-teman mendaftar jika tertarik. Kemudian setelah mendaftar, nanti akan kami buatkan surat pengantarnya. Surat pengantar kami kirimkan ke perusahaan, kami CC juga ke email teman-teman. Dan setelah itu nanti seleksi langsung dari perusahaan. Kalau untuk magang normal ya, magang fakultas. Kalau untuk magang fakultas dengan durasi normal, memang. Tapi kalau magang fakultas untuk durasi magang 2 semester, itu nanti ada seleksi sendiri dari fakultas. Tapi kalau untuk magang biasa, nanti seleksinya full di perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, Filzah Nabila izin bertanya, jika memilih, aman ya di kita ya? Oke, kayaknya aman sih. Pertanyaan selanjutnya dari Filzah Nabila. Izin bertanya, jika memilih magang mandiri di luar kota Bandung, biasanya untuk sistem bimbingan akademiknya bagaimana ya, Bu? Bimbingannya, kalau untuk zaman sekarang sih udah bisa online ya. Jadi teman-teman online aja, atur waktu sama pembimbing akademiknya, nanti jika sudah di-plotting, konsultasi, termasuk dari laporan ataupun pekerjaan. Seperti itu bimbingannya. Nggak mesti datang onsite. Mungkin tambahan ya, jadi teman-teman istilahnya waktu di awal, setelah sudah di assign pembimbing akademiknya, perkenalan dulu ke dosennya. Ya, jadi WA dulu nih,
Assalamualaikum atau selamat pagi Bapak, Ibu, perkenalkan nama saya bla 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 dengan NIM bla bla bla. Saya adalah mahasiswa bimbingan Bapak Ibu untuk magang. Saya magangnya diterima di ini. Nah, nanti kamu bisa tanya juga nanti untuk bimbingannya apakah saya cukup laporan saja atau saya harus menjadwalkan meeting atau menjadwalkan gimana? meeting. Nah, gitu. Tapi biasanya sih nggak perlu terlalu sering sih untuk bimbingannya, tapi yang pasti kalian hubungi dosen pembimbing akademiknya. Jadi pembimbing akademiknya tahu bahwa kamu adalah mahasiswa bimbingan beliau. Seperti itu. Benar sekali Mbak Lid. Atau nanti pas udah di-share plotting pembimbingnya, lihat yang siapa sama pembimbingnya nanti, atau bikin grup WA kan untuk koordinasi dan sebagainya. Ya, pinter-pinter kalian lah. Gitu. Aman ya, Filzah, Nabilah ya. Selanjutnya pertanyaan dari Velia, Davina, Zunia, Nur Khalidin. Mantap namanya, ada 4 suku kata. Izin bertanya Bu, kan tadi infonya harus sudah mulai mendaftar magang dari sekarang. Dan rencananya saya mau nyari magang fakultas, sedangkan di IGKM saya belum lihat ada lowongan lagi yang diposting. Nah pertanyaannya barangkali Ibu punya saran, saya harus coba mulai mendaftar magang gimana ya? Terima kasih sebelumnya Bu. Velia, possible on mic? Dia on cam tapi nggak ada orangnya. Oke, kamu prodi apa? Sistem informasi, Bu. Sistem informasi. Nah, sistem informasi itu ada lowongan di hotel. Tapi di hotel mana ya lupa. Sekarang itu di konsep algoritma lagi buka. Kalau Konrad ini nggak ada sih. Nanti akan ada lagi sih. Kita akan pendekatan lagi ke perusahaan-perusahaan. Tapi kalau untuk sistem informasi itu sebenarnya banyak sih ya lowongan magangnya mah. Kalau disarankan ya ke software house sih yang ini, yang cocok untuk programming lah untuk kalian atau UI UX gitu. Tapi kalau untuk lowongan dari magang fakultas mungkin mulai minggu depan ya baru ada mulai banyak. Seperti itu teman-teman. Sejauh ini sih ada 1 lowongan lagi yang belum kami posting, tapi itu kalau nggak salah nggak ada untuk sistem informasi sih. Mostly untuk anak MP dan MP. MP aja memang. Aman ya Velia ya. Atau kamu bisa cek-cek ini aja daftar mitra yang ada di FIT juga bisa tuh. Di websitenya LKM itu kan ada banyak mitra kita. Kalau kamu mau cari tahu dulu. Begitu. Selanjutnya dari Erlangga. Kak, izin bertanya, pendaftaran magang kan dari sekarang untuk menerima magangnya itu kan tergantung perusahaan. Lalu bagaimana ya Kak untuk case yang sudah diterima magang namun perkuliahan untuk semester ini belum selesai? Kamu diterima magangnya dari perusahaan itu untuk dimulai dari kapan sampai kapan? Erlangga. On mic aja boleh, on mic. Ya, on mic sambil on cam tuh asik kayaknya. Wah, tidur ini Erlangga. Atau sebenarnya secara default kayak yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau misalkan, jadi saat teman-teman apply magang, sebenarnya kan nanti kami akan cantumkan tanggalnya. Jadi saat teman-teman isi form, bisa langsung dicek sekarang boleh untuk isian formnya aja, kayak seperti apa. Itu kan ada durasinya, jadi teman-teman mau mulai magangnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi nanti perusahaan pun akan membuat surat penerimaan ke teman-teman itu, biasanya kalau nggak sesuai dengan durasi yang sudah tercantum di surat pengantar magang, ya atau bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Karena defaultan dari kita nanti akan dimulainya Januari, biasanya sih akan kami cantumkan di surat pengantar magangnya juga di Januari. Kecuali kalau ternyata kamu apply magangnya tidak menggunakan surat pengantar magang dari kita. Nah, itu yang agak susah. Terutama kalau misalkan semester ini belum selesai. Karena apa? Takutnya dari perusahaan mintanya kamu kerjanya onsite. Tapi kan kamu harus kuliah. Itu yang agak susah. Jadi kalau kita sih pengennya kamu tetap prioritaskan selesai dulu semester ini sampai nilai keluar, sampai asesmen akhirnya ya.
nilai akhir keluar, semua sudah keluar, baru setelah itu magang bisa dilaksanakan, baru bisa berangkat magang. Jadi jangan sampai semester ini belum selesai, kamu belum assessment, belum tugas, tapi udah cawa aja nih berangkat magang. Nah, itu berarti akan ada kemungkinan, sangat besar kemungkinannya mata kuliah semester ini kamu ya tidak akan selesai seperti itu. Karena kan nanti magang kamu hanya untuk 12 SKS magang aja, tidak untuk mata kuliah semester ini. Begitu. Karena kamu belum nongol-nongol, jadi dikasih jawaban default aja ya. Ya. Mudah-mudahan jawaban ini tersampaikan kepada Erlangga. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Filzah kembali bertanya, kalau untuk magang mandiri, pemilihan perusahaan sendiri itu apakah harus sesuai dengan prodi masing-masing? Betul, sebaiknya sesuai ya, karena teman-teman kan ngambil magang sambil ngambil PA. Jadi sebaiknya study case yang ada di magang itu bisa kalian angkat jadi topik PA, seperti itu. Kalau nggak align, nanti kalian repot mikirnya 2 kali. Gitu. Aman ya Filzah ya? Oke, untuk Tasya, kalau untuk pengajuan perpanjangan durasi, ada surat pengantarnya nggak? Surat pengantar dari kita aja. Nanti kamu isi form pendaftaran magang lagi berarti ya, Tasya ya? Form pendaftaran untuk magang di semester depan berarti ya, Bu? Iya, betul. Jadi nama kamu masuk ke data yang akan magang di UNED. Baik, Bu. Oke. Nailatul D3SI 4403. Wis, komplit nih sama NIM-NIM-nya. Izin bertanya Bu, minggu lalu ketika bimbingan pertama dengan dosen pembimbing PA, saya diarahkan untuk magang di tempat studi kasus PA saya tersebut. PA ini merupakan proyek dari tim dosen, namun sampai kemarin ketika bimbingan kedua untuk proyek ini masih belum jelas karena tim dosen belum survei ke tempat studi kasus. Lalu apakah boleh saya mendaftar terlebih dahulu di tempat lain atau menunggu kepastian dari tim dosen proyek? Coba kamu pastikan dulu ke dosen kamu, Agak dilema ya. apakah proyek itu akan dilanjutkan atau tidak. Karena sebenarnya kalau misalkan kamu gini, jadi kalau memang ternyata ini proyeknya memang akan berjalan dan itu bisa digunakan untuk PA kamu plus magang kamu, baiknya sih kamu ikutin itu. Jadi bisa apply ke perusahaannya atau nanti dosennya yang akan masukkan sebagai magang fakultas. Jadi nanti kamu magang fakultasnya di riset dosen. Jadi tidak perlu ke perusahaan, tapi apply-nya ke riset dosennya. Takutnya. Tapi kamu masih ini kan, maksudnya PA-nya ini akan digunakan untuk penelitian dosennya gitu kan. Karena khawatirnya kalau misalkan kamu PA-nya di situ, tapi kamu magang di tempat lain, sebenarnya sih kalau kita nggak masalah aja ya. Cuman ya itu konsekuensinya kalau misalkan topik PA-nya ini bukan diambil di tempat magang, berarti kalian akan mengerjakan pekerjaannya ya 2 kali. Pertama, mengerjakan PA sesuai dengan topik yang kalian angkat, yang studi kasusnya entah kalian ambil dari mana. Kedua, ya kalian mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh tempat magangnya. Nah, ini kan tugasnya nggak tahu nih, apakah pekerjaan harian, operasional, atau akan dibebankan atau diikutkan ke proyek. Nah, kalau misalkan kalian diikutkan di proyek, nah berat nih. Jadi kalian ngerjain kerjaan proyek yang di magang, iya, terus kalian ngerjain PA juga gitu. Biasanya sih akan berat, terutama kalau misalkan yang belum terbiasa ya. Seperti itu. Meskipun kalau dari kita ya konsekuensi itu kan adaptasi dengan model kerja ya. Tapi kalau kita masih kasihan, jadi baiknya kamu pastikan dulu ke dosennya apakah akan dilanjutkan proyeknya. Jika dilanjutkan, maka nanti bisa didaftarkan ke magang fakultas. Nanti kamu bisa WA ke kita atau sepil nanti ya. Itu proyek dosennya namanya siapa. Jadi nanti bisa kami bantu up juga. Seperti itu Nailatul. Oke, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya dari Alia Rosalina. Jadi kayak udah nanya ya, Alia. Oke. Izin bertanya, Bu. Saya sempat melihat lowongan magang di IGLKM dari perusahaan algoritma, akan tetapi saya masih bimbang mengenai divisi yang ada pada perusahaan tersebut. Menurut Ibu yang cocok untuk jurusan manajemen pemasaran apa ya? Manajemen pemasaran ini itu masuknya ke multimedia sih paling kalian. Atau kalau mau
Bentar lagi ada rilis sih buat MP, tapi perusahaannya hotel. Gitu. Kebutuhannya di hotel. Cuman ya itu ya, kalau teman-teman mendaftar di perusahaan, khususnya industri perhotelan ya, usahakan sebaik mungkin kalian jaga nama baik fakultas, karena kalau kalian magang di hotel, tapi tidak ada anak prodi perhotelannya ya, tapi kalau misalnya amit-amit ada kasus, nanti yang kena prodi perhotelan guys. Jadi kalian harus selalu apapun itu ya di tempat manapun itu kasih kinerja yang terbaik. Nanti akan rilis ini nih apa dari Orchards Hotel Group Jakarta, tapi mungkin Senin. Itu kalau untuk MP. Kalau kamu mau coba yang konsep algoritma, mangga. Cuma sih kayaknya lebih cocok yang beneran tentang marketing aja deh. Saran kita. Kayak. Baik, terima kasih kembali. Yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin mau on cam sambil on mic. Kayak kita ini. Kita berdua ini. Satu-satunya. Yang istiqomah. Gini ya mungkin perasaan dosen pas ngasih kelas anak-anaknya on-cam semua. Untung udah pada onsite. Cukup ya? Kalau sudah dirasa cukup, alhamdulillah. Berarti udah tercapai tujuan hari ini ya. Intinya teman-teman harus mulai banyak kepo ke perusahaan apa, bagusnya konsultasi, entah ke alumni, entah ke teman-teman dari, mungkin ada teman-teman dari fakultas lain gitu kan, ada rekomendasi tempat magang, sembari kita juga menanyakan kebutuhan-kebutuhan di perusahaan-perusahaan mitra, dan menginfokan di IG fakultas, teman-teman harus juga aktif gitu, karena Januari teman-teman udah harus berangkat. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalau misalnya teman-teman selanjutnya ada pertanyaan, ini hasil recording hari ini akan kami upload ke YouTube dan akan kami share juga PPT-nya yang tadi sama Balit, dijelaskan Balit itu ke BioLink. Baca-baca di sana dulu. Kalau masih bingung, monggo silakan bertanya ke WA layanan LKM. Jangan lupa setelah kalian mengisi form pendaftaran, kontak dosen walinya agar dosen wali memberikan approval terhadap pengajuan magang kalian. Setelah dosen wali approval, baru SPM-nya terbit atau surat pengantar magangnya terbit. Gitu ya. Oke. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Ina selaku KUR LKM FIT Telkom University, kemudian rekan-rekan LKM, saya dan Balit. Kemudian ke rekan-rekan mahasiswa juga yang hari ini mungkin awalnya mau malmingan tapi agak tertunda sedikit. Dan alhamdulillah partisipannya banyak ya, jadi harapannya kalian semoga magangnya dilancarkan, nanti hajat-hajatnya dimudahkan ya, dan jadi nanti LTW lah semua lulus tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Aduh, pengen dokumentasi, pada mau on cam nggak kalian? On cam yuk, dokumentasi slide 1 aja deh nggak apa-apa. Wih, mantap, langsung on cam. Ayo, giliran di akhir aja ya kalian. Besar. Tadi aku lihat ada Toti. Oke. Ada Toti. Toti on cam kamu, Toti. Yuk on cam dulu guys. Guys, lumayan nih 1 slide dapat. Oke, kita berfoto ya dalam hitungan. Irfan, kamu hilang Irfan? Irfan dan Irfan coba namanya. Oke, inovatif sekali. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Tahan ya, siapa tahu kalian bukan di slide pertama. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, dapat 1,5 slide, lumayan. Oke, baiklah. Udah tutup belum tadi? Oh, mau on cam lagi? Oh, udah. Oh, ya udah, baiklah. Giliran udah mau ditutup antusias ya kalian ya. Memang mantap ya. Baiklah, atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.